sebagai manusia gitu, kita ingin menyumbang apa yang kita punya, apa yang kita bisa untuk bagaimana memakmurkan alam kita sendiri seperti itu. Oke, setelah tadi kita udah berbincang-bincang sama UKM seni, sekarang kita bakal berbincang-bincang sama UKM yang pecinta alam. Katanya pecinta alam, tapi nggak tahu ya cinta sama siapa. Nggak tahu sama alam, nggak tahu sama siapa gitu kan. Nah, sekarang di sebelah kanan gue ada dua ketua dari Mapala. Yang satu dari Mapala Krakatau, yang satu dari Mahapeka. Gitu. Yang satu siapa namanya A? Ansori. Dan yang satu lagi yang dari Mahapeka namanya siapa A? Victor. Itu salah lagi gua. Lagi gimana Kak kabarnya? Alhamdulillah baik. Oke, baik. Baik juga. Baik apa enggak? Luar biasa pokoknya. Oke, luar biasa apa nih? Luar dalam apa biasa aja? Dalam luar sehat. Oke. Jasmani dan rohani. Syukur lah ya. Alhamdulillah. Tadi macet nggak? Macet banget soalnya. Oh gitu. Iya, dari pagi gitu sih. Oh emang dari pagi bener? Oh gitu, nungguin gua doang. Bikin tenda di depan. Awas lo ya kalau gua ke depan kagak ada tenda ya. Lu bohong pembohongan publik nih. Oke, lanjut deh. Gimana kabarnya? Udah baik tadi, terus juga udah macet juga udah tadi ya, LS-nya gitu gue. Ini Mahakrakatau itu dari Krakatau, dari Cilegon ya berarti ya? Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Oh, Untirta. Teknik berarti ya. Saya baru aja di situ. Oke. Kalau Mahapeka? Kita dari UIN, Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Banten. Oh, Banten. Ya. Gue pikir Banteng. Mahapeka apa Mahapeka sih? Lebih tepatnya Mahapeka sih. Cuman gitu. karena orang-orang saking terkagumnya sama kita gitu kan, makanya bilangnya Mahapeka karena lebih peka gitu kan. Cuman padahal perbedaannya cuma sama doang ya, ya udahlah ya. Oke. Nih ya, oke, lanjut lagi. Benar nggak sih mahasiswa pecinta alam itu nggak pernah mikirin penampilan? Nih, ya kan? Siapa nih nanya? Sudah dari mana nih? Dari lu dulu deh. Bener nggak tuh? Gimana ya? Kan kadang itu penampilan anak-anak Mapala tuh kayak semacam alam banget dah. Rambut kayak apa gitu kan, baju kayak apa gitu. Sebenarnya bukan nggak panas ya Bang? Bukan nggak merhatiin sih, tapi kayak ya biasa aja gitu. Biasa aja ya, cuek lah. Cuek. Jadi pakai baju apa aja, nggak pakai baju juga enjoy ya? Kadang ganti-gantian gitu bajunya. Ganti-gantian bajunya. Hey, sama cewek juga? Enggak dong. Oh enggak. Lu Bang? Kalau menurut gua sih, jangan so ganteng lu, kesel gua lama-lama lu. Iya serius ini ya. Jawab serius apa bercanda nih? Oh, berarti serius dulu ya. Canda aja. Kalau menurut gua kenapa anak-anak Mapala itu identik urak-urakan gitu kan pakaiannya, terus terkesan nggak cuek dengan penampilan gitu kan. Kalau menurut gua kebanyakan anggota dari Mapala itu ya dengan pakaiannya itu dia itu bisa mencerminkan ekspresi dari dia gitu. Jadi nggak semuanya juga urak-urakan gitu tuh, dan nggak semuanya juga rapi, tapi kebanyakan karena memang mereka sering dengan kehidupan bebas gitu kan, dan mereka ingin bebas karena ya wah pergaulan bebas sih, takut deh. Kalau itu sensor dulu. Ya mungkin itu kalau menurut gua lebih ke wujud ekspresi dari anak-anak Mapala sih. Kalau misalkan emang rambut panjang gitu kan, baju seadanya, ya memang begitulah gitu. Emang gak ada baju? Apa gimana nih? Oke, thank you ya. Oh, gua pikir emang gak ada baju, makanya mau Oke, balik lagi deh. Ini visi misinya apa nih? Beda nggak nih visi misinya? Ayo lo, harus jawab lo. Gue jawab dulu dah. Betul ya? Iya, biar lo nggak boleh nyontek sama dia ya. Visi misinya. Lo berdua kan ketua nih, ya kan? Lo berdua ketua, harus ada visi misinya lah. Visi misi gue sendiri apa visi misi organisasi?
selalu mau dunia lu kayak ya kan Kalau ini temanya misalkan- Mapala ya Kalau misalkan organisasi lah. visi misi dari Mapaka sebenarnya simpel aja sih, karena memang kita pada dasarnya sebagai manusia itu dilahirkan menjadi khalifah, dan dari beberapa ayat Al-Quran gitu kan yang kita yang kita anut gitu kan, mendeskripsikan atau ada bunyi terhadap itu bahwasanya manusia itu dilahirkan sebagai khalifah dan untuk pemakmurnya. Nah simpel aja bahwasanya kita sebagai anggota Mapala dan sebagai manusia gitu, kita ingin menyumbang apa yang kita punya, apa yang kita bisa untuk bagaimana memakmurkan alam kita sendiri seperti itu. Sudah makmur alamnya. Menurut gua kalau misalkan Indonesia sangat kaya banget akan alam. SDA-nya ya, sumber daya alamnya. Iya benar. Dan itu mungkin beberapa PR kita juga sih, bagaimana Wah, bisa iya betul. ya bisa menjaga memanfaatkannya dengan baik, dengan bijak. Oh, super sekali guys. Lanjut nih Bang ke Bang Aan nih. Kalau visi misi dari saya sih Bang keringetan Bang kasihan. Keringetan. menjadikan organisasi Mapala Krakatau itu sebagai organisasi yang disiplin akan keilmuannya. Yang pertama, terus harmonis akan keluarganya, dan udah sih. Oh, oke. Tapi bener sih, lo ngerasa nggak sih di Banten ini kaya banget dibanding yang lain? Kayak apanya? Lalu kayak maksudnya kayak alamnya, ya kan Banten nggak punya apa? Gunung punya, ya kan, laut punya, ya kan. Tapi PR banget ya. Cuman sayangnya kok nggak punya. Aduh nggak enak gue mau ngomongnya. Nggak punya apa nih? Tapi Ya. kok kayaknya maksud gua kurang kali ya untuk gimana ya, maksud gua kurang untuk mencintai alamnya. Menurut kalian kurang nggak sih? Soalnya gua lihat ya di wisata-wisata yang di Serang, yang di Banten lah ya, itu sorry ya, pantai itu masih banyak yang kotor gitu kan. Terus banyak juga kayak gunung-gunung juga, tahu kan, masih banyak ya campur tangan yang nggak enak gitu. Lu cara dalam menghadapi itu gimana tuh? Betul nih. Lu dulu dah, biar nggak nyontek lu. Jangan nyontek-nyontekan nih. Oke. Sebenarnya emang sih di Banten khususnya, apalagi di daerah Cilegon, kota industri ya, banyak sekali kayak semacam gunung yang ya tahu sendiri ya. Iya, Cilegon gunung kan yang banyak banget tuh. kota Dibabat-babatin nggak? industri juga. Cara kita buat nanggepin situnya ya paling untuk mengedukasi di masyarakatnya sih paling. Banyak kan kayak lahan-lahan milik warga juga yang dijual akhirnya kan karena kebutuhan juga. Betul. Jadi ya paling mengedukasi ke masyarakat, kita paling bisa seperti itu. Oke. Tapi dari masyarakat sendiri itu dia nangkepin nggak? Maksud gua mengiyakan nggak sih sama organisasi Krakatau sendiri gitu? Ada nggak, maksud gua gini loh? Organisasi Krakatau sama masyarakat itu ada satu kayak event atau sesuatu kerjaan gitu untuk ya itulah hutan mungkin, lautan mungkin gitu, acara kegiatan gitu, ada nggak sih? Paling ada sih kegiatannya paling kayak baksos ya, biasa pakai sosial. Tapi kita biasanya diiringi dengan kegiatan di hari-hari besar, misalkan hari pahlawan atau hari Sumpah Pemuda gitu lah. Sekalian kita mengibarkan bendera, sekalian kita mengadakan bakti sosial di daerah warga. Paling biasanya seperti itu. Ya, buat dari orang Serangnya gimana nih? Serang kan ada Pantai Gope ya kan? Iya, iya. Nah, gimana tuh? Mantep banget itu ya. Iya, Sekarang mantep yang lagi dong. digandrungi banyak masyarakat gitu ya. Oke. Kalau menurut gua sangat setuju sih dengan statement yang Mbak tadi bilang bahwasanya Banten ini kaya akan sumber daya alam. Banget dong, banget. Ya, cuman sekali lagi gua tekankan bahwasanya banyaklah kebijakan dan lain sebagainya mungkinnya atau apa yang kita perbuat itu tidak selaras gitu tuh. Bahwasanya sumber daya alam ini tidak dimanfaatkan dengan baik dan
tidak dimaksimalkan untuk memakmurkan warganya. Nah, makanya untuk itu sebenarnya simpel aja sih. Itu salah satu tujuan daripada anak-anak Mapala juga, untuk bagaimana kita bisa mengedukasi, bisa menambah wawasan untuk kita sendiri, untuk bagaimana ya tadi sumber daya alam kita yang kaya di Banten ini itu bisa sebanyak-banyaknya gitu kan, semaksimalnya bisa dijadikan untuk pemakmur bagi warga Banten itu sendiri. Wah, super sekali. Keren gue ya. Kayak Oh, calon Pantai wali Kopai kota. mantep tuh sekarang tuh. Nih ngomongin tentang ya itulah ya, kita alam, Iya. lingkungan segala macem. Kan kalian Mapela gitu kan, pecinta alam. Berarti ada kan program buat kegiatan lah gitu tuh. Ya. Ke mana, ke alam lah ya gitu. Tapi ini lagi pandemi nih. Sekali ngapain tuh sekarang nih? Ngapain nah? Aku mau nanya nih, ngapain? Boboan aja di rumah. Tidur. makan tidur. Oh iya, bermimpi aja dulu terus-terusan ya. Sebenarnya di masa pandemi ini ada beberapa kegiatan juga sih yang udah diusung sama anak-anak Mapala. Apa Terlebih tuh? ada beberapa latihan gabungan yang kita lakukan gitu kan, salah satunya untuk kita beraktivitas dan ya euforia anak-anak Mapala ini bisa erat gitu ketika berkumpul. Dan kalau misalkan dari gue pribadi atau dari anak-anak Mapaka, sebenarnya untuk kegiatan di alam nggak terlalu menghambat mungkin ya, karena memang ya di gunung mana ada sih corona gitu kan, malah So di tau lu gunung kayak itu Tuhan. kan malah apa yang disampaikan oleh bapak-bapak kita yang ada di sana kan, bahwasanya kita harus menjauh dari kerumunan kan. Iya, Nah betul, kayak makanya tadi ya. menurut gua pribadi sih naik gunung itu salah satu apa yang harus kita apa yang bisa kita lakukan di saat masa pandemi ini. Karena nggak ada orang. Iya. Oh, Dan gitu. apakah mungkin baru-baru ini baru beres ekspedisi? Kemana Ya, tuh? mungkin kita baru beres ekspedisi di 5 daerah. Pertama itu di Bandung, kita di Tebing. Kedua itu di Goa, di daerah kawasan Ujung Kulon. Gua pakar. Oh bukan. Ada Goa. Oke. Selanjutnya itu di Sajira, di sana di Lebak. Terus di Baduy juga, sama udah berapa tuh? Tahu, gua kagak ngitungin mungkin juga itulah. lagi. Jadi kita nggak terlalu menghambat juga sih sebenarnya. Oh gitu ya. Berarti masih ada program Tapi ya kerjanya. tetap kita harus mematuhi protokol apa yang dibikin Yes. sama bapak-bapak di sana seperti itu kan. Bapak siapa sih? Bapak-bapak kita yang ada di sana lah, di atas sana. Pimpinan. Ya kan? Untuk Krakatau sendiri gimana tuh? Ada Sama sih, kalau untuk kegiatan kita lebih ke kegiatan kayak di pendidikan untuk anggota yang baru gitu. Oh, Kalau untuk iya. kegiatan yang semacam expo gitu ya, yang mengumpulkan banyak orang, untuk tahun ini kita nggak terlalu fokus ke arah sana karena kita terkendala dengan pandemi juga kan, nggak boleh Iya, betul. berkerumunan. Jadi kalau untuk kegiatan semacam kayak naik gunung ada juga. Kemarin menurin lembah. naik gunung, turun lembah. Minggu kemarin juga habis turun gunung. Minggu kemarin. Iya, Gunung mana tuh? Ada di Pandeglang. Gunung apa? Ya, Di Pandeglang kan ada 3 gunung. Bentar, gunung ada 3 emang. Gunung apa tuh? Ada Gunung Asepan, ada Gunung Purwosari. Gitu. Iya. Itu- Itu cuma 2 gunung tuh. Kita lebih fokus ke agenda untuk meningkatkan skill keilmuan dari anggotanya. Betul, masing-masing betul. dulu. Kayak naik gunung, terus telusur goa, rafting. Gimana tuh telusur gua? Tat. Gua cut dulu nih. Gimana telusur gua? Telusur goa kita mengajarkan teknik penelusuran goa vertikal. Kita masuk ke dalam goa, kita telusuri dalamnya, terus sampai mana goanya gitu tuh. Serius? Pemetaan juga di dalam Nah, goa tersebut. Masalahnya kan nggak ada denahnya tuh gua kan. Lu bisa keluar dari gua. Bisa. Ada teknik cara buat Malah kita yang naik bikin turun peta. goa. Oh gitu. ya Kita pemetaan juga di dalam. Wah, gitu. bener. Rafting Salah juga. gua. Harusnya gua emang harusnya ikut UKM ini bener. Oh gitu. Gimana cara bikin denahnya itu? Oh pakai AutoCAD kayak atau apa gitu? Ada teknik buat pengambilan datanya, terus ada teknik buat pengolahannya sendiri, terus ada teknik buat ya implementasikan di dalam kertasnya juga gitu. Oh gitu. Jadi
ada teknik-tekniknya khusus. Sama teknik terutama buat naik turunan juga ada. Nah iya itu tuh. Lu Iya, ketemu itu. apa aja tuh di gua? Apa ya? Banyak. Apa Kayak tuh? ornamen gitu lah. Ya, gua asal. Stalaktit, ada stalagmit ya. Apa itu? Gua nggak Yang tahu. biasa. Ornamen-ornamen gue lah. Apa nih? Apa nih? Apa nih? Biasanya kalau di gue itu ada yang Apa nih? merucut ke bawah tuh. Oh iya, iya. Ya itu namanya stalaktit gitu. Oh. Banyak ornamen-ornamen kayak Lu nggak nunggu? guano juga. Lu ada. kalian berdua ngapa sih begini? Biar samaan aja. Biar Lu samaan. begini? Kita kan emang Oh. udah gini banget gitu ya. Oke. Jadi ya gaya juga harus sama gitu kan. Yes. Oke. Wah, gue baru tahu loh. Ternyata kalian bisa bikin denah di gua ya. Oke. Di gunung juga bisa sebenarnya. Gunung juga bisa bikin denah. Bikin jalur. Jalur. Waduh, anak jalur, Bos. Waduh. Di gunung, di sungai juga ada itu. Oke, udah. Tergantung sih peminatannya kemana gitu kan. Kalau yang kedua biasanya mau fokuskan diri cara belajar lah tentang teknik penelusuran gua gimana gitu. Ada yang ke gunung gitu. Ada yang ke sungai gitu. Nanti kapan-kapan diajak lah mbaknya. Lu boleh. Ya mbak ya. Oke, Kayak siap. gitu kan. Gue pakai baju apa tuh masalahnya? Itu doang tuh kayaknya yang gue pikirin. Gue pakai baju apa? Minggu depan juga ada acara buat naik gunung sih Ji. Anggota yang yang baru ini. Oh, rekrutmen baru lah ya. Oke. Ini suka duka kalian nih, Widi, gila Suka kan? duka banget. Aduh. Suka duka kalian kalau misalkan lagi naklukin atau apa yang kayak tadi yang kalian bilang gitu, gimana nih? Apa tuh? Ada nggak? Atau mungkin cinlok, gabut, atau Cinlok. apa lah? Cinta Pasti sama bisa lah. Anak mapala mah. Udah Gimana? enggak ini. Udah nggak apa nih? Gak apa ya. Udah enggak apa ya? Kalau kita tuh udah Bukan tahu levelnya gitu, kali ya? karakter Ah. teman kita itu udah tahu karena udah satu perjalanan sering bareng gitu. Jadi nggak ada lah kayaknya. Oh nggak ada yang gitu? Iya. Paling udah. kalau ke yang lain Apa nih? Sesama cewek apa sesama cowok nih? sama cewek tuh. Elah, Masih normal tadi ya. Masih normal. Boleh. Gua ngeri juga nanti kalau misalnya. Iya makanya berarti nggak ada yang duka lah ya, suka semua berarti. Banyak dukanya juga Iya sebenarnya. makanya ceritain gue nanya tadi buset dah. Aduh capek mah. Apa tuh dukanya tuh yang sering terjadi pas kalian lagi telusuri sesuatu? Oh, gunung kah atau gua kah? Siapa ini dulu deh. Gue lagi nggak ada. Yaudah lo dulu deh, dia kasihan udah ngomong mulu deh. Iya kan, biar gue juga tahu kan. Kalau menurut gua kita naik gunung itu orientasinya bukan buat naklukin gunung itu sih, tapi naklukin diri kita sendiri. Wah, Dalam kata lain bahwasanya kita sanggup apa enggak sih gitu. Kemampuan kita bahwasanya misalkan gunung segini. Kemampuan kita misalkan stuck di sini. Tapi gimana caranya kita bisa dengan sugesti kita, dengan kemampuan kita bisa melebihi daripada kemampuan kita yang awal seperti itu. Jadi ketika naik gunung ya tujuan kita ya selain daripada kita menikmati keindahan alam gitu kan, ya kita menaklukkan diri kita sendiri. Jadi kita tahu tuh sifat-sifat kita seperti apa, sifat-sifat Oh, iya, teman-teman iya, kita iya. ya kan. Iya, Dia iya. solid apa enggak, atau bahkan kalau misalkan kita bawa cewek, dia suka apa enggak sama kita gitu kan. Bisa juga kayak seperti itu. Jadi emang minim lah ya, minim ya. Tapi gue nggak percaya sama lo berdua, nggak percaya gue. Percaya apa nih? Iyalah, jangan percaya sama kita. Masa nggak ada yang itu sih apa namanya cinlok? Cinlok mungkin sama pendaki yang lain mungkin ada yang naik Ya gitu kan. apa cewek bedanya? lain. Sapa-sapaan, tukeran nomor ya mungkin bisa cinlok. Oke. Tapi ada nggak yang berkesan tuh? Lo lagi daki gunung atau lewati lembah gitu? Ada yang berkesan nggak tuh? Banyak sih menurut gue mah. Ya apa? Ya, setiap- Apa ceritain? Soalnya kan gue Ya. belum pernah daki gunung kan? Iya nggak sih? Belum pernah. Belum pernah gue. Belum pernah nih ya? Aduh, Oh, oke. sayang sekali. Iya, gak kurang super berarti gue ya. Apa sih? Makanya ceritain lah biar gue juga menarik kayak tadi kan gue nanya-nanya UKM segala UKM seni kesenian kan awalnya kan gue nggak ikutan kayak gitu kan. Ternyata, oh gitu toh gitu. Makanya nih gue kan belum pernah naik gunung nih. Ya. Ceritain dong. Dukanya dulu dah gitu tuh kayak gimana. Apa lo pernah Ya. sakau gitu? Oh, sorry. Pas gue kedinginan. Ipo. Iya, Ipo ya. Pernah?
Kalau gue sendiri buat hipo, alhamdulillah belum sih ya. Tapi kalau misalkan dukanya, menurut gue ya janganlah naik gunung, ngapain gitu kan? Capek-capek naik gitu kan? Ya lu ngapain jadi mapala? Tapi ya gue suka dengan hal itu. Kurang ajar sih. Karena menurut gue setiap perjalanan pasti memberi arti, memberi pelajaran juga. Setiap perjalanan. Aku mau jadi ikutan sih. Boleh lagi gini-gini. Ikutan saya jadi Kita sama kan. Bener. Oke. Asik sih naik gunung tuh serius. Bisa ngelihat pemandangan gitu kan. Bisa ngelihat keindahan selain banyak gitu kan. Gitu. Ya. Oh berarti gue gunung ya? Ya, salah satu keindahan yang diciptakan oleh Tuhan. Ya, jelas, super sekali. Oke. Dukanya gimana? Kan tadi dia udah duka nih. Lu ada dukanya nggak? Apa senang terus? Wow. Sempurna Duka sekali cita, hidup sana. Kalau buat naik gunung banyak dukanya sih. Apalagi kalau kita biasanya di agenda pendidikan keseringan nyasar. Nyasar itu hal yang biasa gitu. Karena kita itu justru nyasar itu kayak disuruh gitu. Maksudnya biar orang ini nyasar. Karena dari nyasar itu kita tahu jalan keluar itu harus kayak gimana. Pernah hilang berarti? Enggak. Tapi sudah Tapi kita kan udah safety kan. Kita naik gunung tuh bawa peta dan lain-lainnya. Jadi kalau Dora nyasar dong ya? kita bisa mirip. buat nanya ke boots kayak Dora banget. Iya Dora banget. Kayak Dora. Iya. Jadi kita udah tahu teknik ilmunya. Jadi nyasar itu ya udah disasarin nanti juga keluar sendiri gitu. Dari situ kita tahu keilmuan kita maksudnya Ilmu apa nih? Keilmuan di dalam sistem pendakian gunungnya. Oke. Jadi kan ada teknik cara buat keluar dari jalur gimana, gitu, membuka jalur gimana. Gitu. Kita diajarkan naik gunung selain naik sampai puncak, kita juga Turun tahu juga. cara pemetaannya, terus tahu kontur dan lain-lainnya di dalam gunung. Cara baca peta juga tahu gitu. Oh Jadi memang. ada ilmu yang diajarin juga gitu. Oh jadi memang setiap gunung tuh emang ada petanya ya? Ada. Gue baru tahu. Lihat di mana emang? Dora. Aduh, gue pikir ada Ada. di atlas. Ada, Serius? emang ada. Emang ada di atlas? Enggak Bukan beda di atlas. beda jenis. Oh beda jenis. Kita topografi. Tapi sebelum naik gunung ya, atau mungkin telusuri ke alam-alam lah ya, atau mungkin nyelam di laut atau apalah, ke gua segala macam. Itu sebelumnya ya, kalian olahraga dulu nggak atau apa gitu? Pembekalan buat itunya? Apa aja tuh? Bisa diceritain? Kalau buat pendakian kayak gitu, justru persiapan itu harus matang dulu kan. 70% dari suatu perjalanan itu adalah persiapan sampai pelaksanaan. Latihan, lari, Berapa kilo? pull up, semampunya orang gitu. Oh, Enggak, maksudnya gitu. disiplin lah gitu tuh. Kalau misalkan mau naik ya usahain lari, jogging, naik turun tangga gitu kan. Sebelum berapa hari mau naik ke gunung itu? Seminggu sebelum naik. Seminggu sebelum naik tuh udah beres tuh latihannya. Oh gitu. Oh itu. Oke. Kalau ke goa, Anda tahu? Kalau ke goa? Ya bener sih, fisik ya kan, keilmuan dan persiapan yang lain. Itu gua kalau ke goa juga sama berarti. Kalau Ya. ke gua lebih ke teknik naik turunnya itu. Naik tur namanya SRT sih. Kalau gua vertikal, Oh. single rope teknik. Oh yang naik tebing gitu. Naik satu tali. Naik satu tali. Pernah? Single rope teknik. Pernah lihat ini nggak yang orang naik satu tali pucuk. Nah itu yang kita Ya, itu pelajari. bener. Iya. Oh Naik biasa satu orang tali. menarik tali begitu ya. Dia kuat berarti naik itunya ya. Satu tali nih. Oh hebat. Dinaikin. Kecilnya segede gini lah, 10,5 mili lah. Ya. Nggak putus? Itu ditaikin sama kita. Nggak putus. Enggak dong, kita udah dinyampein dulu. Kan ilmu lagi kan. Ilmu lagi. Kalau putus balikan aja. Main aja ke MPAK kalau nggak mampu kan nanti kita kasih tahu semuanya. Oh, ya kan di sini juga bisa lah kasih tahu, biar orangnya juga tahu. Sekarang kan lebih ke sosmed. Oh iya. Oke. Ini gunung apa nih yang udah kalian taklukin? Gunung biasa kalau tempat pendidikan